Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada sesi kedua mengenai profil dari gedung MTS Syekh Qurra Alawi. Untuk diketahui oleh kalian semua siswa-siswi baru yang belum mengetahui bagaimana profil gedung dari MTS Syekh Qurra Alawi. Langsung saja. Ketika kalian masuk, itu pertama ada gerbang utama, yang mana di situ bertuliskan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Syekh Qurra Alawi, ada RA, MI dan MTS. Kemudian maju sebentar sedikit, kira-kira jarak 1 atau 2 meter, di situ ada pos security MTS Syekh Qurra Alawi. Kemudian ke sebelah kiri di situ ada Musola Asadziliyah komplek MTS Syekh Qurra Alawi. Kita bisa lihat di gambar, ini cukup sampai dengan kapasitas 100 sampai 200 siswa sampai ke luar. Di situ juga sudah ada tempat wudhu, kamar mandinya. Kemudian melangkah kira-kira 10 meter dari musola itu ada tempat parkir untuk guru dan tempat parkir untuk siswa. Kemudian kita bisa lihat di sini ada pelataran lantai bawah dan lantai atas MTS Syekh Qurra Alawi. Dan ada juga beberapa taman yang kita namakan dengan Taman Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Zamroni, yaitu pendiri YPI Pondok Pesantren Syekh Qurra Alawi. Ada 3 taman. Yang pertama adalah taman yang berada di dekat sebelah mading. Kemudian yang kedua ada di depan kantor guru MTS Syekh Qurra Alawi, dan di depannya kembali ada di depannya itu ada taman ketiga, itu khusus buat santai-santai siswa-siswi semua, untuk santuy-santuy. Kemudian kita ada mading dan juga ada papan informasi. Mading tersendiri, adapun papan informasi mengenai informasi-informasi sekolah juga tersendiri. Dan ada lapangan upacara dan lapangan olahraga yang berada di tengah-tengah gedung MI dan MTS Syekh Qurra Alawi. Kemudian ada selanjutnya laboratorium IPA mini MTS Syekh Qurra Alawi. Ini walaupun tempatnya nggak begitu besar, tapi alat-alatnya alhamdulillah itu cukup memadai, dan juga untuk setingkat MTS atau SMP saya rasa sudah cukup, karena kita salah satu MTS yang mempunyai teleskop, bisa melihat bintang, dan juga bisa menganalisis dari kimia, kinetik, matematika, fisika, biologi, itu alat-alatnya alhamdulillah sudah lengkap. Kemudian ini ada juga ruangan WC dan ruang ganti siswa dan siswi terpisah. Antara siswa dan siswi kamar mandinya terpisah. Jumlahnya sekitar ada 10 sampai 12 kamar mandi dan WC. Di setiap depan WC itu terdapat kaca cermin yang besar, supaya siswa-siswi terlihat bisa merapikan dirinya sebelum mereka masuk ke dalam kelas kembali. Dan juga WC-nya bersih dengan air yang cukup memadai, karena kita mempunyai tower yang kapasitasnya sampai 5.000 liter. Kemudian ada ruang sirkulasi antara kelas bawah dan kelas atas, dan juga ada laboratorium komputer. Ini tepatnya di atas. Laboratorium komputer punya tersendiri. Ada juga ruang multimedia dan ruang rapat guru. Nah, biasanya kita melaksanakan rapat di atas ini dengan guru-guru untuk membicarakan
masalah-masalah yang berhubungan dengan MTS Sekolah. Juga ada perpustakaan digital dan perpustakaan analog. Ini masih sedikit buku-bukunya, tapi insya Allah setelah corona selesai kita akan melengkapi buku-bukunya dengan judul-judul yang lumayan. Ya kalau dibaca sebanyak ini ya kira-kira 1 tahun baru selesai ini. Kemudian ruangan kelas, ini ruangan kelas ya, ada yang kelasnya berupa lesehan yang mana, dan juga ada ini kelas percontohan yang lesehan ya, dan juga ada kelas yang memakai kursi satu orang satu, jadi berpisah antara berpisah antara satu siswa dengan siswa yang lain, tidak dalam satu meja tapi dengan mandiri. Kemudian ada juga ruang UKS yang berada di dalam kantor. Ini jika siswa-siswi mengalami sakit atau apa, biasanya langsung dibawa ke tempat ini. Kemudian ada juga minibar dan dapur guru, ini ada di ruang guru. Sini untuk makan, guru untuk masak, dan untuk yang lainnya beraktivitasnya di sini. Kemudian di kantor, musola dan WC guru. Nah, ini kita bisa lihat, ini ruangan guru. Ruangan guru juga. Ini juga ada musola, yang musola cukup untuk 2-3 orang. Kemudian ada kamar mandi guru khusus, WC untuk guru, ya. Kemudian juga ada tersendiri yaitu kantor kepesantrenan, karena kita basicnya adalah sekolah rasa pesantren, jadi memang benar-benar untuk kepesantrenan itu kita pisahkan kurikulumnya dengan secara profesional. Kita akan memasukkan kurikulum-kurikulum tersebut dalam pembelajaran kalian di MTS ini. Nah, kemudian ada kantor tata usaha. Ada kantor tata usaha, jadi nanti untuk administrasi keuangan, administrasi dan yang lain-lainnya itu nanti bisa kalian serahkan atau kalian bayarkan atau orang tua bayarkan di tempat ini. Ada di dalam kantor juga ya. Di sini terdapat juga kepala TU kantornya, kemudian ada TU administrasi untuk pengarsipan, dan ada juga kantor kepala sekolah. Ini ya, kantor kepala sekolah. Kemudian juga ada koperasi. Kita ada koperasi atau kantin ya, koperasi. Di dalamnya itu ada tempat-tempat santai buat makan. Ya untuk beberapa siswa, antara 5-6 siswa bisa bersantai-santai di tempat ini. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.